Pertama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di sekretariat PD Salimah dan IKADI Kota Prabomuli dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Mushola Al-Ihsan dan syiar Maulid Nabi. Sungguh sedap soto Medan disantap bersama kawan. Selamat datang Ustadz Solihin Hasibuan, Ustadz ganteng nan rupawan. Amin. Selamat datang Ustadz Solihin Hasibuan, Ustadz yang ceramahnya selalu dinantikan. Kemudian yang berikutnya kami juga selamat datang kepada para peserta dan semuanya di sekretariat bersama kantor ini itu dalam rangka untuk memikirkan bagaimana program IKADI ke depan dan selanjutnya. Kemudian berikutnya, program IKADI perlu kami sampaikan sekarang ini yang sedang viral, mungkin barangkali sedang viral, kami sedang membuka sekolah dai level 2 dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Ini bajunya yang warna coklat, ini adalah peserta sekolah dai. Jadi ada yang S1, S2, S3 Pak, luar biasa ini sekolahnya. Ada S1 SD, S2 SMP, S3 SMA. Ada juga memang yang sudah S2 nian, MPDI juga ikut. Ada yang juga sudah bercucuk mau ikut juga diperbolehkan. Insya Allah nanti bulan Januari kita buka gelombang kedua sekolah dai level 2. Insya Allah Salimah juga membuka sekolah ibu-ibu hebat. Jadi kalau ibu mau mendaftar boleh langsung nanti dengan Salimah. RT yang kami hormati, para pimpinan ormas dan yang lainnya, serta keluarga besar Kelurahan Muara II, khususnya yang ada di lingkungan sekretariat bersama IKADI dan Salimah. Kira habislah 15 menit ya, balik pergi, belum sholatnya. Nah, karena itu saya buka di grup itu, ayo kita buat musola, mulai komentarnya, ayo. Nah, setuju kalau akhirnya jadi silahkan penguasa Al-Ihsan untuk bersama masyarakat di sini untuk berembuk. Tibalah acaranya hari ini. Lalu kemudian datanglah Pak Fahrudin SPDI. Ini dulu ngajar di Beringin, masih bujang. Jadi saya masih SD, beliau di Beringin. Jadi tahu ya. Jadi kalau dia tidak dukung salahnya. Kalau aku nak dukung dia juga salah ya. Makanya dia minta, Ustaz, nak mana? Ustaz Solihin dibaca, diajak. Yang jelas 2 surat Ustaz. Dulu lah pernah setahun yang lalu, cuma belum sudah masjidnya. Nah ini alhamdulillah ditakdirkan Allah cocok atau Ustaz Mufid bersamaan dengan 1 tahun Ustaz Solihin datang ke Prabomuli ya. 1 November ya. Ya mudah-mudahan OKOC-nya ini kalau naik omsetnya ya. Bapak, Ibu-ibu, Ustadz dan Ustazah yang berbahagia, kami selaku mewakili pemerintah dalam hal ini Kelurahan Muara II sangat berterima kasih sekali kepada IKADI yang telah bersekretariat di Kelurahan Muara II ini, khususnya di RT 5 RW 5, dan sebentar lagi juga akan dibangun Mushola Al-Ihsan. Selalu semangat, sebenarnya dia yang lebih semangat dari saya. Dia bisa jadi DPR, aku masih main lah. Ustadz Mufid yang saya hormati ya, Ustadz Sugiarto dan semua kawan-kawan di belakang saya ini, Pak Chandra dan kawan-kawan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pokoknya semua yang sudah dihormati Pak Lurah tadi, menghormati kalau. Nah, karena waktu kita tinggal 20 menit lagi kan, jam 5. Aku ngerti yuk masalah waktu. Rumah atap berlantai batu. Bapak Ibu duduklah mantap. Pacar aku yang ngatur waktu.
Aku ngerti, Palembang dengan Prabu Muli gak jauh berbeda. Pantunnya pun sama. Kacang panjang campur gulo. Kalau ceramah terlalu panjang, ustadznya dapat gelar gilo. Nah itulah kira-kira. Aku lebahnya dapat gelar gilo di Palembang itu. Siapa yang ceramah semalam kata di masjid kamu, Ustadz Hasibuan lemaknya no ceramahnya. Berapa jam? Hampir sejam setengah. Kata yang nanya tadi, gilo Ustadz itu. Kadang-kadang ustadznya gilo, mama pula itu mati pulo. Mati mak katanya gilo ustadz itu. Mamanya mati, ustadznya gilo. Daripada musibah dua-duanya, lemahlah kita insyaallah ceramah ini Ustadz Amin, karena yang hadir ini kulihat pilihan-pilihan. Aku terus terang baca, lengkap yang hadir ini agak 100-150. Tapi hitungan saya ini kali 200 orang ini. Jadi yang hadir ini Pak Lurah, ini hampir kalau tidak salah 2000 orang ini. Dengan yang tak kejinguan maksud gitu ya. Luar biasa. Ada ketua tadi mewakili DMI, ada yang mengeluar dari BPKM RMI. Bukan main-main itu. Kualitas orang beriman itu bisa harus mewakili 201 orang. Jadi kata Ustadz Amin ini dia mewakili 6.000 ya? Antum 6.000 ya? Iya, tapi ini dia sudah sedang DPR, saya sebutkan ini sedang Ustadz baik maksudnya ya. Tadi yang hadir ini Masya Allah, ini kualitas ya. Umat Islam sekarang ini kan banyak cuma menjadi apa namanya itu? Menjadi buih di pinggir lautan ya. Banyak jumlahnya tapi tak kate kualitasnya. Kualinya ada, tasnya hilang gitu kan masalah. Nah untuk itu insya Allah biarpun kita santai, saya terus terang aja hati saya tenang hari ini. Sibuk mulai dari pagi tadi, tapi pas duduk di sini tenang. Inilah hakikat yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maztamil qaumun fi baitin min buyutillah." Kita duduk seperti ini berkumpul, ada ayat Quran dibacakan, kemudian kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang keimanan dan ketakwaan. Hati tenang, para malaikat oleh diturunkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan semuanya, amin. Kalaupun ada di antara jamaah ini yang tak tenang hatinya, itu dua penyebabnya. Yang datang tak ikhlas, dan yang kedua banyak utang belum terbayar. Kita tes, semoga yang punya utang ya Allah mudah-mudahan bisa dibayar ya Allah. Nah ini kan buktinya aminnya kuat. Padahal Ustadz Mat Amin lalu di sini masih aminnya kamu. Lah, tak usah dipungkiri ya. Orang yang hati tenang itulah yang paling kaya. Maka insya Allah kita orang-orang kaya semua di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Orang banyak duit belum tentu hatinya tenang. Betul? Apalagi buntu tambah dalam sumur itu. Nah ini yang diceramain kan ikadi, ikatan dai, sesama biskota jangan saling mendahului ya enggak. Aku lah tahu yang namanya ikadi, salima, ibu-ibu pengajian itu pintar-pintar otaknya, baru disebutkan pangkalnya nyambung ujungnya. Tapi pernah aku trauma dulu di timbangan ceramah sekitar 20 tahun yang lewat. Perasaan aku lah bagus, tak kata yang manggut-manggut. Perasaan aku lah lucu, satu benda karya yang senyum. Baru aku sadar setelah 5 menit, ternyata rombongan panti jompo yang biceramah itu. Masya Allah, ada yang kurasa sendok, ada yang kurasa canting. Sampai saya bilang gelarnya itu jamaah teh botol. Sudah teler bodoh tolol bilang. Ini orang-orang cerdas, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah menjadi orang-orang yang cerdas dunia dan akhirat. Amin. Makanya karena kita cerdas, singkat saja tauhidnya ini saya pengen mengajak kita semuanya supaya lebih semangat mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Lurah, sambutannya pun begitu, mukaddimahnya lah begitu. Saya senang dan kalau melihat pejabat tapi beriman. Makanya kemarin Pak Herman Deru ngomong dengan saya waktu aku ceramah, bang katanya, emang gelap kadang-kadang abang. Kalau sedang ada duit abang gitu ya. Bapak Ibu, dia bilang dengan saya waktu meninggal Ananda Perca. Apa dia bilang dengan saya? Bang, aku baru sadar sekarang ternyata untuk sementara ini aku ini nomor 1 di Sumatera Selatan. Tapi kalau malaikat Israel tidak datang, tak baca ampunan katanya. Tak kata tidak ditolak. Kalau sudah saatnya meninggal, meninggal itulah. Termasuklah Ustadz Amin ini, mohon maaf pakai cadar dan pakai masker itu.
Lah itu cuma sarana untuk menghindar dari penyakit. Kalau mati tak paca Bapak Ibu. Lah aku nih cerita kamu. Ya pokoknya sebelah kanan saya. Aku tuh belajar dari kejadian 6 bulan yang lewat. Ada orang yang naik perahu, 88-nya naik perahu pakai masker galau-galau. Tapi ternyata takdir Allah, perahunya oleng. Terbalik. 88-nya terpacak berenang. 88-nya mati tenggelam, maskernya alhamdulillah pacak berenang. Selamat 88-nya ya. Itu karena dari Jawa makanya panggilannya masker. Kalau dia dari kayu namanya kuyungker kan itu kan. Dari bangker namanya itu. Orang Medan tak lemak nih anoi kalau sedang 17 Agustus di Palembang ini ringan nih anakku. Sudah bang bibir, telo abang pulau ujungnya lah. Oke lah, mudah-mudahan ini teknis juga retorika ceramah. Kalau dakwah itu ceramah kira-kira inilah ya. Kalau selurusan kadang-kadang tidur Buddha itu. Akulah pernah, aku trauma kemarin kata kawan saya Ustadz di kampung itu dia bilang ada khotib sedang berkhutbah, itu tukang azan itu koma. Gara-gara suara khotib itu sudah kecil panjang puluh khutbahnya itu. Jadi muda yang tukang azan dan tetedu dicuil kawan sebelah main langsung tegak koma dia di depan khotib itu. Nah aku agak trauma baik jangan terjadi. Antum kalau jadi penceramah jadi dai juga nanti jangan sampai tertidur wong. Akhirnya kamu udah balik dia masih tidur wong itu. Insya Allah itu semua retorika saja ya. Bukan tujuan saya supaya senyum ketawa tidak. Tapi memang orang yang bijak itu, orang yang sehat itu pacak senyum dan pacak menangis, pacak ketawa, pacak juga menangis. Kalau dia menangis terus berarti buntu Buddha itu. Dan kalau dia ketawa terus berarti gilo memang gitu kan. Jangan saling koleh, jangan saling koleh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sama-sama di sini sedang enjoy, kita happy together. Sama-sama senang. Kenapa? Kita sedang mengingat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak mengingat perjuangannya, kita lebih semangat bersamanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dulu kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sebagai ekspresi kita cinta dengan Rasul, welcome ataupun paling tidak ahlan wa sahlan, bolehlah kita angkat tangan kita sesuai dengan ini masing-masing. Tak usah malu-malu. Yang kita agungkan ini yang dimuliakan oleh Allah, bukan level-level RT apalagi lurah, bukan maksudnya. Lah aku tuh paling benci kalau ada salawatan rasanya ya Nabi, bukan aku tabuk rasanya Buddha itu. Lah Nabi kita, Allah baik berselawat dengan Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Allahu Akbar. Pasti ada seserah. Kata orang Kalim apa itu Sulawesi, di mana ada katanya cakaran pasti ada cekeran. Nah kalau kita tujuannya akhirat, dunia ini kecil. Apalagi cuma sekedar, ya Allah, sekedar apa namanya ini musola berapa kali berapa? Kecil, tinggal ngomong baik Pak Lurah dengan Pak Wali Kota. Aku membisikkan selesai kan? Ditanda tangan oleh Ustaz Amin. Terusnya itu ada daun apa namanya itu kelapa muda agak digulung albongkol. Lah ada yang tidak dibungkus tapi dia ada warnanya warna apa paling tidak apa namanya gula merah, itu al-wajid. Ibu-ibu tahu kalau itu al-wajid wal bongkol wal lempar kulluha min wajid, kulluha min ketan. Aslinya ketan galuh. Ngapa berubah sebutannya? Berubah kemasannya, my friend. Hati-hati dengan kemasan, Sekarang ini banyak musim kemasan. Dunia ini namanya dunia dunia casing. Casingnya yang penting. Pokoknya HP-nya bagus, belum tentu ada pulsanya. Segitulah sekarang. Kalau istilah Palembang talang betutu kilometer 9, awak buntu cuma segek dan penampilan. Ya, sama lah dengan ibu-ibu kalau para bumli tidak. Kulu kilir hari Minggu bawa tas belum tentu ada isinya. Itu namanya casing, ya Bu ya. Kalau istilah saya ibu, kalau baju hebat tapi suruh baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalam itu pakam mama ini. Pas sudah ayatnya itu Tosima, nama mobil dibuatnya. Kata kawan sebelah Lorena, Tasima dan Lorena ujungnya. Yang penting penampilan dulu. Benarnya lah bukan. Tapi lemaklah kita ini bisa kelakar daripada bisa gaya. Bisa kelakar cuma modal kita air liur no. Bisa gaya juga bisa duit tuh kamu. Lah kita nanya ceramain adoniannya loh kamu nih. Aku penceramah lama tahu aku. Banyak uang bisa gaya baik. Disuruh baca. Bisa lihat. Ya Allahu Akbar. Tapi ketika insya Allah kita hidup ini apa adanya, itulah nikmat sebuah kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, semoga hidup kita dimudahkan oleh Allah semuanya. Termasuk pembangunan musola ini mudah-mudahan cepat selesai. Ini mohon maaf dari IKADI. IKADI itu kan ikatan. Nah, aku sering juga menceramahkan namanya, tapi KDI. KDI itu sebenarnya singkatan baik, bukan KDI mereka yang gilo-gilo itu bukan. Nah, KDI itu sering kalau kepengen hidup ini mudah, ikuti Rasulullah, pahami KDI. K itu kenali yang membuat hidup, D dekatkan diri dengan yang membuat hidup, I ikut sertakan yang membuat hidup ini dalam kehidupan. Cuma itu aja konsep. Balik. Lah, selesai. Kenali yang membuat hidup ini. Kita kenal baik umpamanya mohon maaf dalam pimpinan sebuah wilayah lemah. Dekat dengan gubernur, dekat dengan wali kota, dekat. Kenal baiklah sudah mudah. Dah. Kenal. Maka kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta sudah melekat yang jauh terasa dekat, bahkan kotoran ayam kadang-kadang terasa coklat. Nah itu kan kira-kira. Mudah. Asal kenal. Kalau kenal dengan Allah, apa sulitnya hidup ini? Yang pelapon yang dibuat ini paling-paling mungkin anggaplah 7 kali berapa? 7 kali 7. Itu pelapon langit itu loh. Seluas itu. Nah, seorang dai harus ada prinsip itu. Jangan kamu bilang nanti umpamanya Pak Sugiarto, ala kalau luas dan dibangun. Kecil bagi dia, udah terbiasa. Pelapon 7 kali 8 kecil bagi Allah. Pelapon yang itu baca kata cacatnya, hal taromin futur, enggak ada cacat. Allahu Akbar. Takbir. Harus itu pikiran orang beriman. Sehingga akidahnya itu semakin kuat, keyakinannya semakin tinggi. Aku kemarin saya bilang dengan Pak Harnojo itu ketika membuat pesantren nomor 2 itu yang putri.
Ngapa pacak main ini tanah di tengah kota Pak Ustaz? Ini tengah kota ini gitu. Belakang Kunti Kayu. Pacak dapat 4 hektar main ini. Saya bilang Pak Wali, ini doa saya di depan multazam. Setiap malam aku minta dengan Allah. Waktu duha aku, waktu malam aku baca surah Waqiah, aku serahkan dengan Allah. Ini dari Allah yang bilang. Tahu aku bilang 4 hektar kalau Allah berkeinginan, aku bilang semua Palembang ini bisa jadi milik saya, aku bilang. Mana caranya katanya? Datang tsunami kau mati kalau aku tinggal lewean. Gara-gara ceramah itulah banyak manas syaka. Acanya Ustadz itu cocok punya kursi di Palembang ini. Macam-macam. Aku galak, balak bahaya aku bilang wali kota dengan syarat jangan pemilihan, langsung duduk di atas kursi, galak. Ada kira-kira saluran. Masya Allah. Harus yakin dengan Allah karena Allah itu maha segala-galanya. Yakin tak kira-kira? Yakin. Ada yang sulit bagi Allah. Ya, kalau sudah kenal karena Allah itu maha kaya, maha memilih, maha mendengar doa, kan enggak? Maha melihat. Kalau Allah maha, bukan seperti mahasiswa yang dekati aku itu. Mahasiswa kata aku maha. Allah. Kalau kita minta dengan Allah, Allah itu kan maha pemberi. Malu Allah kalau tidak memberi. Makanya coba siang sore nanti jalankan lagi Pak Gerto ini. Untuk yang tadi listnya itu, kotak tadi. Aku mungkin dulu baik. Dulu aku paling mungkin 60 apa namanya itu? 69 baik lah. 60 saya. Lah, kecil bagi Allah. Ini baik hutan-hutan dibuat oleh Allah begitu. Enggak ditanam, tumbuh dewe. Kita lebih banyak lah makan. Kita lebih banyak kadang-kadang makan kates yang ditanam oleh musang daripada tanaman kita. Oleh musang baik hati dia buang situ dari tanaman lah. Nah ini kenali Allah itu maha segala-galanya. Pahami bagaimana asmaul husna Allah itu bukan hanya dihafali baik. Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan itu. Di sini masuk sini. Bayar. Jangan seperti orang tahlil la ilaha illallah la ilaha, bukan salah. Tapi kadang-kadang tidak masuk ke dalamnya itu loh. Kadang-kadang tersinggung kita. Aku pernah sekali habis tahlilan sendal aku hilang. Bukan di Lubai, bukan kau nih. Itu menghina kau, menghina Lubai. Sana ini di baik hati. Kalau dirubah seorang bupati pernah waktu itu hilang sendal saya, nggak bisa cara. Tapi bupatinya ngomong dengan saya, baru ini aku ceritain. Ustadz, tapi nanti tempat lain jangan diomongkan ya katanya. Masuklah tangannya ke kantong saya. Pokoknya Ustadz nanti gantikanlah katanya di Palembang. Kapan kulihat gantinya itu? 50 kali lipat lebih bagus dari yang hilang itu. Langsung berdoa aku, ya Allah kalau main ini ya Allah seringkanlah hilang sendalku. Lah kalau ada yang hilang begitu kan bahasa orang al-lama wal hoji ya lah. Masya Allah. Ikhwatil iman yang saya hormati, pahami asmaul husna Allah itu ya. Ketika kita memaknainya dengan benar, kita yakin insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Nah, kita dai-dai ini kadang-kadang kaitannya, mohon maafnya enggak. Memang pertama kesulitannya banyak, tantangannya banyak. Kalau Ustaz Aminat tahu dengan saya, tinggal mati yang belum kurasakan. Tinggal mati. Tapi acaknya kamu duluan dari aku. Tinggal itu kan. Semua sudah kita dikasih oleh Allah, paling tidak bayangan-bayangan. Maka orang dai itu kalau dia ikhlas semuanya akan jadi mudah. Sama dengan kata kawan saya kemarin. Oh, sakaratul maut itu sakit katanya. Sampai sakitnya sakaratul maut. Mati-mati muda itu katanya. Iya lah muda. Namanya baik sakaratul maut tidak. Ikut sertakan yang membuat kehidupan ini dalam hidup ini. Ya, kita tak mampu. Maka kalau hafal mungkin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa ujungnya itu lihat.
Jangan tinggalkan aku ya Allah sekejap pun dalam urusan aku dalam hidup ini. Wallahi kita tak mampu. Ya. Bayangkan kita dibuat oleh Allah sehat seperti ini, cuma sekedar sholat baik kadang-kadang kita malas. Kemarin saya ditelepon kawan, orang agak berduit lah dikit. Duit uang masuk itu. Yang ngumpulin duit uang. Ustaz, katanya doakan aku Ustaz. Ngapa? Supaya terjual katanya ruko saya itu. Ngapa pulang dijual ruko? Aku harus punya duit 3,5 M. Untuk apa? Kaki saya ini katanya harus sudah dipotong, harus dikasih kaki palsu. Berapa harganya tadi? 3,5 M. Cuma untuk palsu. Berarti banyak gak nikmat Allah dengan kita? Banyak gak nikmat Allah dengan kita? Banyak. Masya Allah. Ini dengan 365 sendi ada dalam badan kita. Kalau tidak percaya nanti malam-malam kata gawe duduklah. Itu sendi-sendi itu kalau kata gawe lagi. 365. Tapi kata Rasulullah, tak usah kau sedekahkan, tak usah kau bayar, cukuplah engkau dengan sholat 2 rakaat itu barter. Cuma 2 rakaat kita diminta oleh Allah. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka hati-hati yang sudah di atas 40-50, ini ensel dan apa namanya itu sendi-sendi tadi itu gala-gala karatan itu. Itu kan Allah kerek, Allah kerek. Maka harus dibuat pelumasnya itu dengan sholat duha, ya. Siap kira-kira? Siap? Oke, alhamdulillah. Istirahat di tempat, gerak. Nah begitulah Bapak Ibu. Ketika insya Allah, cuma obatnya dikata Rasulullah adalah dengan sholat duha. Ya? Nah, mudah-mudahan insya Allah. Nah, yang terakhir poin tadi, semoga kita insya Allah dimudahkan oleh Allah semua urusan kita. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Saya bisa begini juga karena dibuat oleh Allah sehat. Alhamdulillah. Lemak. Ya, lemak nih yang dikurosulit. Semua dimudahkan, alhamdulillah, diberkahi oleh Allah. Amin. Yang kita minta dengan Allah, pertama dilindungi, yang kedua diberkahi. Untuk apa mudah kalau tak berkah? Banyak sekarang contoh barang Bapak. Habis jadi mohon maaf pensiun ditangkap kawan. Sekarang kan tidak jelas tuh kadang-kadang di negeri kita ini. Mana tukang tangkap, mana yang harus ditangkap. Kadang-kadang pula KPK juga ditangkap juga. Ya. Mana yang tukang ngadili, mana yang harus diadili. Itulah tadi namanya MJN. Mak Jolas Nian, kira-kira itu kan. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita ditolong oleh Allah dalam urusan kita. Apa? Karena kata Rasulullah dalam lisan Rasulullah dalam ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahu Akbar. Akhir ayat. Kalau kalian kepengen dicintai oleh Allah, maka ikuti saya, Allah akan mencintai kalian. Begitulah kata Rasul dalam lisan Rasulullah dalam ayat Quran itu. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 103 itu. Kalau kalian kepengen dicintai oleh Allah, ikuti saya, Allah akan mencintai kalian. Itu rumusnya. Kalau nggak dipaksa di masjid, siapa Bapak? Allah. Siapa? Allah. Tak sapi nak mati disembelih itu. Harus yakin. Ini baru RT bayi menyebutkan Allah bayi malu-malu. RT di bawah lurah maksud gitu. Kita serahkan semua urusannya dengan yang di atas. Ngomong kita serahkan urusan dengan Allah, ngapa sih? Di atas, cecak yang di atas itu. Beraklah cecak itu berarti ya. Masya Allah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa? Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, semua urusan akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah yang memudahkan, innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Benar-benar Masya Allah, ini Ikadi dan Salimah hafal galau khusus surah ini. Aku takut diingatkan Ustaz Amin.
Kaki Ustaz dapat gelar gila terlalu panjang kan. Iya, Pak Herudin Pak Herudin penting siapkan baik. Seneknya lah, doakan jelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, semoga kita dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita batasi aja lah daripada dapat gelar gilo puluh aku kan. Dan lemak sekali datang ke Prabu langsung gilo dan lemak gitu ya. Tapi insya Allah ada manfaatnya ya. Semoga iman kita tambah kuat dengan Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, najlis sa'atan nu'minu billah. Mari kita duduk sebentar untuk ingat dengan Allah. Mudah-mudahan duduk sesaat ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al tajammuana hadha tajammuan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa yassir lana ya rabbana fi bina wa qada'i hadzal musalla al ihsan yassir kullaha kullal asir hajatuna wa hadhihi al ummah ya rabbana hajatuhum katsir wa hajatuna jami'an ilaika ya Allah bakthir wa anta biha basir innaka la tahtaju ila bayani wat tabsir. Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtahu wala aiban illa satartahu wala dainan illa qadaitah wala mu'siran illa yassarta wala maridun minna wa min ahlina illa syafaitah wala maitan illa rahimtah wala maitan min walidaina wa ahalina illa rahimtahum ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.